Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kalau peristiwa yang kemarin itu memang eh, pertama itu dilakukan oleh barisan laskar yang memang di luar kendali DSKS. Jadi di Solo ini memang ada eh, pemuda-pemuda yang memang memiliki pemikiran keras ya, ekstrim dan memang di luar kendali kita gitu. Sehingga mereka kemudian melakukan aksi dengan cara-cara yang seperti itu yang sebenarnya kalau dari Laskar DSKS ataupun yang binaan DSKS tidak mungkin melakukan seperti itu. Itu yang pertama. Tapi juga di sisi lain tidak boleh dilupakan bahwa kejadian kemarin itu tidak lepas dari kelakuan orang-orang Syiah itu sendiri. Karena mereka selalu mengadakan acara di tempat itu dan protes laskar dan warga sekitar gitu ya. Warga sekitar situ pun sebenarnya gerah dengan Syiah itu. Dan mereka tidak suka dengan itu karena mereka tahu adanya kegiatan Syiah di rumah itu akan memancing permasalahan di kampung mereka. Dan warga resah. Bahkan informasi yang saya dapatkan laskar itu bergerak justru dari awalnya adalah laporan warga. Ketika warga melihat di rumah itu mulai berdatangan mobil-mobil begitu, ngumpul begitu, lalu warga memberitahukan beberapa elemen laskar, lalu kemudian mereka bergerak, lalu terjadilah apa yang terjadi. Begitu sebenarnya gitu. Uh, jadi jangan hanya melihat dari sisi bagaimana laskar itu bereaksi, justru mereka itu bereaksi dari aksi yang dilakukan oleh orang Syiah sendiri di tempat tersebut, yang mereka melakukan kegiatan-kegiatan mencela sahabat dan sebagainya itu ya, ritual-ritual mereka. Bagaimana kalau umpamanya itu dibiarkan saja, udahlah toh itu di rumah mereka kan gitu, jadi dibiarkan saja orang Syiah. Hendak itu berkembang. Jadi kalau antum tahu di Solo tempat itu dulu nggak ada yang ngikuti Syiah itu, sedikit sekali. Dalam perkembangannya itu berkembang banyak ya. Akhir-akhir sebelum terjadi sebuah sikap tegas dari sebagian kaum muslimin Solo terhadap tempat tersebut, ya pengikutnya semakin hari semakin banyak, menghadirkan jumlah banyak, bahkan dulu sempat sampai parkir itu di jalan-jalan itu penuh gitu. Ketika siapa namanya Segaf Al Jufrinya masih hidup ya. Nah itu dahulu sampai seperti itu. Lalu ada penyikapan dari warga dan masyarakat dan kaum muslimin, baru kemudian mereka ini berkurang. Sampai kemudian mereka mau bikin acara, tetap mau diadakan di situ kemarin itu, tapi mau ditutupi dengan katanya acara pernikahan. Padahal itu ya kita tahulah gitu, itu hanya strateginya saja gitu. Untuk supaya nanti acara di situ tetap bisa dilaksanakan dan mereka tetap ingin mengadakan syiar-syiar mereka di tempat itu. Nah itu sebenarnya yang terjadi ya. Kemudian yang ketiga juga perlu saya sampaikan soal istilah Habib ya. Jadi sebenarnya kita perlu dudukkan juga gitu, istilah Habib ini tidak kemudian semua selama ini tidak semua orang yang uh, keturunan Rasulullah lalu kemudian kita sebut sebagai Habib. Ya, kita akan hormati siapapun keturunan Rasulullah dan kita cintai mereka dan kita hormati mereka selagi mereka bersikap adil dan bersikap baik terhadap dinul Islam, bukan sebagai orang-orang yang membawa ajaran-ajaran sesat, bahkan mencela-cela para sahabat kakek mereka sendiri, yaitu para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cela-cela dan mereka kotori agamanya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang yang seperti itu, walaupun mereka keturunan Rasulullah, saya rasa tidak layak mereka disebut dengan istilah Habib. Nama yang baik itu, nama yang mulia itu harusnya hanya disematkan oleh orang-orang kepada orang-orang yang soleh di antara mereka, ya. Terlepas dari perbedaan masalah fikih mungkin ya, terlepas dari masalah perbedaan mungkin beberapa hal seputar masalah terkait dengan sifat akidah dan sebagainya gitu ya, sifat Allah dan sebagainya ya. Tapi selagi mereka adalah orang-orang soleh yang tidak membawa pada bid'ah yang sifatnya itu mukaffirah ya, seperti Syiah ini, jelas saya kira kita harus kritis untuk mendudukkan nama Habib, karena orang-orang seperti itu la yuhibbuhumullah, orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah.
Bagaimana orang-orang yang melakukan kegiatan merusak dinnya Allah Subhanahu wa taala dan merusak syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kita katakan mereka adalah orang yang kita cintai. Kita istilahi mereka dengan Habib. Itu tidak mungkin. Maka kaum muslimin harus melihat kembali istilah ini dari apa yang tersebar di media sosial, ya, bahwasanya mereka ini para habaib yang dilukai dan sebagainya gitu ya. Itu saya garis bawah, ini hanya trik dan cara mereka untuk mencari simpati, ya, trik dan cara untuk mencari simpati supaya kemudian nanti mereka dapat dukungan. Bagaimana mereka akan kita sebut sebagai Habib kalau mereka ini adalah, maaf ya kalau saya agak sedikit bahasa saya agak kasar gitu, mereka ini kan sebenarnya penjahat kelamin, mereka ini kan pelaku mut'ah, mereka ini kan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka merusak ayat-ayat Allah, bahkan mereka mencela sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang menyebut istri-istri Nabi itu para pelacur. Jadi ini berat gitu loh masalah ini gitu. Jadi istilah Habib ini perlu kita dudukkan dulu. Jadi mereka yang Syiah, mereka yang menganut bid'ah-bid'ah sampai pada titik yang seperti itu, harusnya tidak disebut sebagai Habib. Apalagi kalau umat Islam tahu dengan orang-orang yang jadi korban di situ, ya, atau yang diserang itu yang namanya Habib, apa disebut Habib siapa itu, Umar, ya, Umar Al-Jufri atau siapa itu, ya, itu kalau di Solo sini di Pasar Dewa disebut dengan Umar Kebu, maaf ya, Umar Kerbau gitu, orang nyebutnya begitu karena memang ya orang sudah tidak punya hormat karena memang ya kelakuan hariannya juga begitu gitu loh. Nah, ini juga satu hal yang harus kita waspadai, jadi jangan mudah terbawa dengan itu. Ya, ini terlepas dari saya mendukung aksi para laskar itu kemarin. Saya sama sekali tidak mendukung dengan cara-cara demikian, dan saya menyesalkan kejadian itu disikapi dengan begitu keras seperti itu. Harusnya disikapi dengan lebih bijak, ya, menggunakan cara-cara yang lebih efektif, yaitu cara yang lebih strategis untuk supaya mereka berhenti, ya. Tapi saya juga harus adil. Laskar itu sampai kemudian emosi sedemikian rupa, kemudian terjadi kekerasan seperti itu juga bukan tanpa sebab, ya. Jadi sebelumnya memang sudah ada hal-hal yang membuat akhirnya mereka begitu memuncak emosinya sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi kemarin. Ya, mudah-mudahan ini bisa menerangkan. Ya, Afwan, mungkin kalau ada hanya kurang nyaman bahasanya gitu ya, karena saya harus mendudukkan permasalahan ini seperti mana apa adanya. Wallahu a'lam bishawab.